Halo sahabat cerdas, pada video kita kali ini, kita akan belajar tema 1, subtema 1, muatan pelajaran SPDB untuk kelas 6. Pembelajaran kedua, kerajinan patung Nusantara. Karya seni rupa. Karya seni rupa berdasarkan bentuknya dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, seni rupa 2 dimensi, dan yang kedua, seni rupa 3 dimensi. Seni rupa 2 dimensi adalah karya seni yang hanya dapat dilihat dari satu sudut pandang saja dan hanya memiliki dimensi panjang dan lebar. Contohnya, lukisan dan batik. Sedangkan seni rupa 3 dimensi adalah karya seni yang berbentuk seperti bangun ruang dan memiliki volume dan memiliki dimensi panjang, lebar, dan tinggi. Contohnya, patung. Karya seni patung Nusantara. Patung merupakan karya seni 3 dimensi yang meniru bentuk manusia, hewan, tumbuhan, atau benda yang dibuat dengan teknik dan tujuan tertentu. Orang yang membuat patung disebut pematung. Patung Nusantara adalah karya seni patung yang berasal dari Indonesia. Karya seni patung Nusantara kebanyakan dibuat dari bahan dasar tanah liat. Seni membuat patung sudah dikenal penduduk Indonesia sejak berabad-abad yang lalu. Bentuknya bermacam-macam, terinspirasi dari kekayaan alam Indonesia. Mengenal karya seni patung. Patung merupakan karya seni 3 dimensi. Artinya, patung memiliki ruang dan volume sehingga dapat dilihat dari segala arah. Sesuai wujudnya, patung dapat dibuat dari berbagai macam bahan, alat, dan teknik. Tujuan pembuatan patung adalah untuk menciptakan karya seni rupa yang dapat bertahan lama. Bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan patung nantinya menentukan alat dan teknik yang digunakan. Fungsi patung. Yang pertama, patung dekorasi. Dibuat untuk memberi kesan indah suatu ruangan, juga lingkungan eksterior. Patung dekorasi bisa ditempatkan di taman rumah hingga taman bermain. Contohnya, patung ikan di tempat kolam renang umum. Yang kedua, patung monumen. Dibuat untuk mengapresiasi dan mengenang jasa tokoh serta kelompok tertentu, seperti mengenang sosok pahlawan negara dan memperingati peristiwa bersejarah. Contohnya, patung Jales Veva Jayamahe di Surabaya dan Monumen Pancasila. Yang ketiga, patung seni. Dibuat untuk kepentingan estetis dan bisa menjadi eksperimental dan bentuknya. Seni tidak selalu indah. Contohnya, patung dengan bentuk hewan. Yang keempat, patung arsitektur. Dibuat untuk menunjang dan melengkapi konstruksi sebuah bangunan. Patung arsitektur dapat dengan mudah dijumpai di tempat bersejarah dengan konstruksi bangunan yang unik seperti bangunan Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Contohnya, patung yang ada di museum atau di rumah yang saat merenovasi rumah, seperti patung yang ada dalam komplek Candi Borobudur. Yang kelima, patung religi. Dibuat untuk kepentingan sarana beribadah. Selain itu, patung religi bermakna religius bagi sebagian umat beragama. Contohnya, patung Buddha, patung Yesus, patung Bunda Maria. Yang keenam, patung kerajinan. Patung kerajinan juga merupakan salah satu patung yang disukai oleh masyarakat. Banyaknya jenis patung dan fungsinya membuat patung kerajinan memiliki fungsi utama yaitu sebagai produk dagang. Contohnya, patung yang dijual belikan. Pembelajaran kelima, pembuatan karya seni patung. Bahan pembuatan patung. Dalam proses pembuatan patung, dibutuhkan beberapa jenis bahan untuk menghasilkan sebuah patung yang mempunyai nilai tinggi dan keindahan.
bahan pembuatan patung dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, bahan lunak adalah bahan yang empuk dan mudah dibentuk. Yang kedua, bahan keras adalah bahan yang bersifat keras dan sulit dibentuk. Dan yang ketiga, bahan cetak adalah bahan pembuatan patung dengan cara dicetak. Contoh bahan lunak misalnya tanah liat, plastisin, playdoh, lilin, dan sabun. Contoh bahan keras misalnya batu dan kayu. Contoh bahan cetak misalnya semen, gypsum, logam, yaitu aluminium, besi, perunggu, tembaga, kuningan, emas, perak, dan lain-lain. Alat pembuatan patung. Dalam pembuatan patung, dibutuhkan beberapa alat yang dibutuhkan untuk membantu proses pembuatan patung. Alat-alat tersebut diantaranya 1. Butsir atau sudip. Merupakan alat yang digunakan untuk membentuk patung dengan memotong atau mengurangi bahan dari patung. Biasanya digunakan untuk membuat patung dari tanah liat. Alat tersebut terbuat dari kayu dan kawat. Yang kedua, meja putar. Biasanya berupa meja berbentuk lingkaran yang dapat berputar dan dapat membantu untuk membentuk patung dari berbagai arah. Yang ketiga, pahat. Merupakan alat yang digunakan untuk memahat, mengurangi, atau membentuk patung. Alat tersebut berupa sebilah besi yang memiliki ujung yang miring. Biasanya digunakan untuk membuat patung berbahan kayu maupun batu. Yang keempat, palu. Digunakan untuk memukul pahat sehingga bisa membentuk pola patung. Palu bisa juga digunakan untuk memberikan pola kepada patung secara langsung. Yang kelima, tang. Digunakan untuk merubah bentuk dari kawat. Kawat digunakan untuk membentuk rangka dari patung yang akan dibuat. Yang keenam, las. Digunakan untuk menyambung besi yang akan digunakan baik untuk rangka dari patung maupun untuk bahan utama dari patung tersebut. 7. Cetakan. Adalah alat yang digunakan untuk membuat patung yang memiliki bahan berbentuk adonan. Cetakan sudah memiliki bentuk yang diinginkan bagi pembuatnya. 8. Amplas. Digunakan untuk menghaluskan patung yang terbuat dari kayu. Demikian video pembelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.